Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah ekonomi di Papua dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat berdasarkan data terbaru di tahun 2025. Papua merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia seperti yang kita ketahui, dan daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, potensi perikanan, kehutanan, pertanian, serta cadangan mineral yang besar. Secara teori, dengan potensi sebesar itu, Papua seharusnya mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, kondisi ekonomi Papua masih menghadapi berbagai tantangan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat kemiskinan nasional Indonesia itu berada di angka 8,47%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih sekitar 19,16% atau lebih 2 kali lipat angka nasional. Bahkan di beberapa provinsi di daerah Papua seperti Papua Pegunungan, angka kemiskinan ini bisa mencapai sekitar 30%. Nah, ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di Papua itu masih sangat tinggi. Jika kita melihat struktur ekonominya, Papua masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik regional cukup besar. Namun, masalah sektor ini bersifat ekstraktif dan tidak selalu menciptakan pemerataan kesejahteraan nilai ekonomi yang dihasilkan pun belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal, terutama yang tinggal di daerah-daerah pedalaman dan daerah terpencil. Selain itu, ketimpangan wilayah juga menjadi persoalan serius, karena daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Sementara itu, di wilayah pedalaman seperti daerah-daerah terpencil tersebut, angka kemiskinan bisa mencapai hampir 30 hingga 31% seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di Papua Pegunungan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Faktor lain juga yang mempengaruhi kondisi ekonomi Papua adalah keterbatasan infrastruktur. Secara geografis, Papua memiliki medan yang berat seperti pegunungan dan wilayah-wilayah terpencil, sehingga pembangunan itu akan sulit untuk jalan. Transportasi dan distribusi logistik menjadi mahal dan sulit. Dampaknya apa? Harga barang kebutuhan pokok di beberapa daerah menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Akses pendidikan dan pelatihan kerja belum merata, sehingga menyebabkan produktivitas tenaga kerja masih rendah. Akibatnya, masyarakat sulit bersaing di sektor formal dan industri modern, sehingga banyak yang tetap bergantung pada sektor tradisional dengan pendapatan terbatas. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi di Papua bukan hanya soal tingginya angka kemiskinan, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi yang belum inklusif, terus ketimpangan wilayah dan keterbatasan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kita bersama, yaitu mendorong diversifikasi ekonomi agar Papua tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Kedua, kita bisa mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis potensi lokal. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat lokal. Dan yang kelima, memastikan bahwa pengelolaan anggaran pembangunan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan ekonomi di Papua dapat menjadi lebih inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa pembangunan yang adil dan merata merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekian video dari saya, kiranya bermanfaat. Terima kasih.